Mas kalau misalnya AI udah bisa semua style, terus ngapain gue belajar itu lagi gitu kalau semua udah bisa diselesaikan dengan AI? Menganggap AI ini harusnya seperti apa lo lihat di kantor gitu, di studio lo, atau jangan-jangan nggak ada orang di kantor? Ada. masih ada. Semuanya komputer doang. Semua tools ya, apapun itu pasti kan tergantung siapa yang pakai. Salah satu halangan orang-orang buat belajar dan banyak nanya ke gue adalah, Mas lo pakai apa toolsnya? Gue kasih tahu, ya Mas bayar ya. Halo semua, welcome to Tech Over. Akhirnya podcast ini punya nama setelah berapa? 4 episode ya? 4 episode ini kita punya nama Tech Over, teknologi yang bisa taking over. Atau teknologi sebenarnya udah over. Jadi ada yang lebih dari itu. You never know. So hari ini gue mau ngobrol untuk kesekian kalinya tentang AI. Walaupun di podcast sebelah, 3 Days of Lunch gue udah pernah ngomongin AI, di sini gue udah pernah ngomongin AI. Tapi gue mau lebih spesifik hari ini. Sedikit lebih mendalam karena udah semakin sering gue pakai AI sehari-hari. Dan gue mulai tertarik yang namanya generative AI. Generative AI itu kalau kita jelaskan, AI kan ada beberapa ya. AI itu ada yang paling sering kalian kenal mungkin chatbot. Misalnya kayak ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot. Itu tuh semuanya kalian pakai itu berdasarkan large language model yang beda-beda misalnya. Atau sering dengar handphone, Samsung, AI-nya Galaxy AI, Vivo ngeluarin AI juga ada, Honor, Huawei semuanya udah ngeluarin AI di handphonenya untuk macam-macam, translate, summarize gitu-gitu. Nah, generatif itu menurut gue segmen khusus lagi yang kita tahu kadang-kadang kemarin nih ya ada Ghibli, create me an image misalnya yang ala-ala Ghibli. Keluar rame tuh di sosmed. Tapi sebelum lebih jauh, gue bukan ahlinya. Gue mau ngajak seseorang di sini yang sudah memang lumayan, ya bukan lumayan, keren banget. Dia udah lama di dunia generatif AI. Bahkan sudah menjadikannya sebuah bisnis. Namanya, dia punya studio AI namanya From Magic dan ini adalah Mas Ferry Arya Seto. Apa kabar? Salam buat Kak Seto ya. Gak tahan gue, maaf ya umur, jadi taunya Kak Seto. Oke, Mas Ferry, From Magic adalah sebuah studio AI. Nah, studio AI itu ngapain, Mas? Studio AI itu jadi kita mempergunakan AI sebagai tools yang membantu video production. Simpelnya seperti itu. Jadi misalnya kalau sesuatu yang biasanya kita dulu bikin pakai 3D atau misalnya visual effects yang lain, nah ini sekarang kita approach-nya menggunakan tool yang berbeda aja. Salah satunya ini AI gitu. Oke, jadi kalau gue bilang gampangnya adalah kalau zaman dulu syuting itu harus travel ke Eropa karena mau mendapatkan iklan atau film yang bernuansa di Swiss atau di mana. Boleh dibilang kalau Mas Ferry bisa bikin itu tanpa perlu berangkat. Tanpa perlu berangkat, bisa kita bikin backgroundnya menyesuaikan, lightingnya kita bisa sesuaikan. Intinya mempercepat produksi dan mempermudah supaya itu lebih efisien aja. Salah satu karyanya adalah kita pasang di sini ya, iklannya KFC. KFC ya. Nah, walaupun mungkin yang nonton juga tahu ya itu AI udah banyak yang pinter ya, tapi itu diproduksi di From Magic, ya itu hanya diproduksi di full kantornya. ya. Betul ya? Ya. Jadi nggak perlu syuting siapa-siapa, di mana-mana semua di kantor. Semuanya kita generate, gambarnya full kita generate pakai AI, musiknya juga kita generate pakai AI, voice overnya juga. Nice. Nah ini nih, ini termasuk generative AI. Ya. Jadi kita macam-macam generative AI itu bisa menciptakan dari nol hanya dengan prompt, bisa menciptakan dari bahan-bahan entah itu foto, video, suara, apapun yang udah ada nanti dia learning dari situ. Nah, kita bahas yuk tentang generative AI ini. Mulai kita dari kemarin tuh tadi kan gue ngomong tentang Ghibli. Nah, kejadian Ghibli kemarin tahu ya? Ya rame banget. Nah, rame banget. Create gambar gue dengan menggunakan Ghibli. Gue begitu lihat tuh kayak, ini gue ikutan gak ya? For the sake of learning gue coba ChatGPT gini. Gak keluar. Ternyata gue gak berbayar. Oke. Ya. Pelit, mau belajar pelit. Nah terus, tapi jadi rame, keburu rame duluan. Karena masalah keluar juga video si pencipta Ghibli-nya yang udah lama. Dia gak setuju kayak gitu. Dia anti AI di saat itu. Nah pendapat Mas Ferry gimana Mas? Kalau ngomongin soal penggunaannya,
Dan kenapa kemarin ramai, kita ngomongin kenapa ramainya dulu deh. Ramainya tuh kemarin karena ada penolakan yang cukup besar terhadap penggunaan AI ini pakai stylenya Ghibli. Ya. Biasanya penolakan pertamanya itu karena kita sebenarnya dibaginya kalau yang lihat jadi 3 ya. Satu tuh mereka menolak karena ada karya orang yang dipakai untuk training datanya tanpa sepersetujuan gitu. Ya. Itu pertama. Dan yang kedua lebih ke faktor ekonominya. Ya kan? Mereka udah training dapat duit dari orang subscription, tapi orang-orang yang dipakai training datanya nggak dapat apa-apa. Compensationnya nggak ada. Itu pun bahkan tahapnya sebelum orang mau menggunakannya sebagai apa. Misalnya gue bikin gambar Ghibli itu gue post di Instagram terus ada brandnya. Nah itu kan gue sebagai usernya. Tapi sebenarnya si ChatGPT sendiri udah making money kan. Dengan yang $20 atau $200 per bulan itu tanpa ada kompensasi ke Ghibli atau ya para artis-artisnya. Nah itu makanya mereka penolakan keduanya paling besar itu. Dan yang ketiga mereka itu pasti ada pushback dan menolaknya karena AI ini secara nggak langsung mengancam eksistensi para kreator, para ilustrator ini. Karena AI tools ini bisa sangat membantu dalam bagian kekurangan skill orang. Misalnya orang nggak bisa gambar, dengan menggunakan tools ini dia jadi bisa membuat gambar walaupun bukan dia yang menggambar gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya memang si ilustratornya ini kuatnya lebih hanya di skillnya, di skill menggambar, ya itu akan rasanya akan sangat terancam dari adanya si AI tools ini gitu. Kalau gimana ya? Kalau misalnya lu menghasilkan sesuatu, ya itu kan udah berupa bisnis ya. Nah, apakah ini berarti tidak menggunakan Ghibli? Udah pasti nggak menggunakan karena nggak ada hasil seperti itu. Tapi apakah source yang lo pakai ada batasannya nggak sih biar nggak, ini kan melanggar copyright atau yang bikin art kayak gini nggak dapat duitnya dari asalnya, itu gimana peraturan di kantor? Nah kalau kita ngelihatnya mesti dilihat dari dua sisi ini. Satu, kalau misalnya ngomongin ini legal atau tidak legal, copyright dan segala macam, itu kan ranahnya udah hukum ya. Baik. Nah ketika ranahnya hukum, ya gue sendiri nggak punya kompetensi lah buat ngomongin ke situ. Tapi gue memang sempat ngobrol sama temen yang memang lawyer haki. Dia bilang bahwa sekarang di Indonesia khususnya belum ada aturan baku yang mengatur spesifik soal AI. Gitu. Jadi kalau mau dibilang ya abu-abu nih. Abu-abu ya? Iya, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Gitu. Kalaupun misalnya dibilang ini melanggar apa kan hukumnya? Tidak ada. Gitu. Betul. Ada sih sebenarnya hukumnya tapi masih yang general banget. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa kita pinpoint lah gitu bahwa ini salah atau enggak. Gitu. Itu jadi masih dilematisnya di situ, masih abu-abu. Akhirnya kita kembalinya lebih ke etis atau enggak gitu. Jadi lebih ke etika, dan ketika etis atau enggak itu nggak bisa, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kan kalau ngomongin etis. Iya gitu. Etis kan susah ya. Kalau hukum sebenarnya lebih jelas tapi hukumnya belum ada gitu. Nah jadi kayak mau diberasakan apa. Nah kedepannya menurut lo harusnya gimana nih garis-garisnya? Kalau ditanya ke pribadi itu gue ngelihatnya memang kekhawatiran teman-teman itu yang kemarin ada benernya. Karena memang seharusnya training data ini baiknya ada izinnya gitu. Karena kan itu dipakai untuk menghasilkan ekonomi kan. Itu satu. Dan kedua, kalau itu menghasilkan ekonomi ya baiknya juga harusnya orang-orang yang dipakai datanya ini dapat juga gitu. Iya betul. Harusnya kan. Dan yang ketiga memang kalau masalah tergantikan atau tidak, nah itu udah beda cerita. Benar. Ya kalau gue selalu kalau lagi pakai AI, pikiran gue dipakai AI itu kan sebenarnya dalam tahap chatbot ya. Gue generatif mungkin baru tipis-tipis lah. Generatif aja masih suka fail dalam prompting. Misalnya gue oper ke Gemini tentang jadikan foto ini Instagramable. Datangnya foto yang totally different. Loh, ini bukan foto gue cuma pengen tolong editin foto ini lebih Instagram. Jadi poin gue adalah di saat kita ngobrol sama AI harus dipahami bahwa AI itu satu masih belajar. Artinya bukan sesuatu yang absolut gitu loh. Kedua, dia nggak selalu benar. Itu yang kedua. Jadi nggak terlalu benar. Jadi kita harus double check juga apakah itu sesuai dengan intent. Dan ketiga,
kadang-kadang yang gue rasain dari chatbot ini adalah dia permisif gitu. Kayak people hear what they want to hear. Jadi seolah-olah dalam AI, oh lo kayaknya mau dipuji-puji nih, gue ngaku salah deh. Jadi kayak misalnya gue cupu-cupuin nih chatbot, lo kok gini aja salah, yang bener dong, kasih gue yang bener. Terus minta maafnya halus banget, oh iya maaf saya salah. Wah cepet banget minta maaf. Benernya bukan gitu, gue maunya yang bener, bukan mau dia minta maaf karena bukan orang juga menurut gue. Betul. Jadi gimana sih cara kerjanya untuk generatif AI ini? Misalnya kalau lo menganggap AI ini harusnya seperti apa? Lo lihat di kantor gitu, di studio lo. Kalau kita pakai untuk kerja, karena kan kita mostly yang di kantor nih hitungannya profesional semua. Atau jangan-jangan gak ada orang di kantor? Ada. masih ada. Semuanya komputer doang? Nggak, justru orang-orang yang kerja di ProMagic tuh aslinya dari syutingan juga. Oke. Jadi ada yang DOP, DP, Director Photography, dia biasanya pegang kamera yang akan menentukan looks-nya akan seperti apa, lighting-nya gimana. Nah, dia itu sekarang salah satu orang yang kerja buat kita untuk nge-generate video. Oke. Jadi dia tahu angle yang bagus seperti apa, kamera movement-nya seperti apa gitu. Oke. Jadi dia udah ada pikiran artnya gitu ya dari sebelumnya. Oke. Jadi dia bisa mengarahkan si AI tools ini supaya mengikuti maunya dia. Jadi artinya nggak bisa orang kayak ngelamar fresh graduate dari sekolah akuntansi, sekolah psikologi, masuk mau bikin video AI itu nggak dapet. Bisa, tapi dia harus belajar lagi gitu. Harus belajar tentang teknik videografinya gitu. Tapi bukan lebih ke ini, lebih ke cara penyampaian pesannya melalui gambar. Prompting, bukan? Beda. Kalau prompting ya kita bisa belajar menggunakan alatnya. Oke. Tapi berkomunikasi menggunakan gambar, nah itu yang perlu dipelajari dari sisi filmnya atau videografinya gitu. Oke. Jadi cara kerjanya apa mas? Ya maksudnya jadi ada DOP itu menentuin kerjaan DOP tapi dibantu AI. Kalau ada kameramen gitu juga apa gimana tuh? Bukan. Jadi misalnya kita misalnya mau bikin scene di mana anak ini terlihat sedih gitu ya, atau scene-nya mau dicoba untuk dramatis gitu. Nah kalau misalnya orang yang tidak ada pengertian tentang bikin film atau bikin video, dia kemungkinan akan bikinnya yang setaunya dia aja gitu. Dia nggak tahu kalau ada kamera movement yang pelan. Ya. Itu menimbulkan efek apa gitu. Atau misalnya kita ngomong ini bagusnya kameranya angle-nya dari bawah deh gitu. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu, knowledge itu kayak ada di sekolah film misalnya. Ya, betul. Jadi akan lebih baik, dan juga kalau kita punya knowledge yang lebih banyak dibandingkan orang yang fresh graduate, kita bisa lebih mengarahkan AI tools-nya. Ya, gue mikirnya orang-orang lo ini kan juga berarti udah belajar, misalnya ada yang belajar film atau udah experience pengalaman dibikin film atau syuting kamera itu ya berapa tahun ke belakang. Ini ada proses belajarnya waktu itu, dan proses belajar itu nggak pakai AI. Mungkin zaman itu belum pakai AI. Tapi kan zaman sekarang nih semua udah AI. Yang dalam proses belajar, masih dalam proses belajar, anak-anak kuliahan udah bikin skripsi dibantu AI. Misalnya gue pun yang biasanya baca buku atau nonton. Oke, kita balik lagi ke zaman dulu kita cara belajar nih. Buku kita baca, kita highlightin atau kita tulis lagi atau kita bandingkan dengan buku lain, atau kadang-kadang ada yang diomongin, diselafalkan biar hafal, biar ngerti bukunya lagi. Kita rangkum sendiri gitu kan. Sendiri, baca lagi. Nah, zaman sekarang cara baca itu kan ya kadang-kadang ada yang ini ringkasannya apa sih? Atau enggak AI cari bagian ini. Pokoknya udah cepet banget baca itu. Nah, proses belajar yang lama tadi itu kenapa diulang-ulang atau di highlight, dirangkum itu agar prosesnya masuk ke kepala lebih dalam gitu, lebih nancep lah. Apakah kita dengan AI sekarang bisa kayak gitu proses belajar yang dengan yang rangkum semuanya, tiba-tiba bisa baca 10 buku tapi semuanya dalam bentuk rangkuman. Apa masuk ke dalam otak? Nah, kalau ngomongin masuk ke dalam otak atau enggaknya, itu lebih ke, kalau gue lebih suka frame-nya ngelihatnya, kita kalau belajar ada foundation-nya dulu. Foundation-nya adalah dimana dilakukan semuanya tanpa bantuan teknologi dulu. Oh gitu. Baiknya gitu kalau gue. Belajarnya di situ, karena misalnya kita
udah startnya dari teknologi. Misalnya kita ngomongin kalkulator deh. Kita belajar ngitungnya udah pakai kalkulator, kita nggak tahu prosesnya tuh. Bener. Kenapa bisa ketemu angkanya segitu? Iya. Jadi secara foundation itu dulu. Dan ketika kita terlalu bergantung sama toolsnya, misalnya sama kalkulator, begitu kalkulatornya nggak bisa dipakai, kita nggak punya opsi lain. Oke. Kalau misalnya kita belajarnya ngitungnya nyoret-nyoret dulu gitu, kita udah ada satu jurus. Terus misalnya dibantu pakai sempoa di jurus 2 gitu. Jurus ketiga pakai kalkulator. Gitu. Oke. Tapi bisa apa orang ke depannya membatasi diri, disiplin diri lah, bukan membatasi diri, bahwa gue harus tahu dasarnya dulu. Soalnya contoh ya, kemarin kalau kita ngobrolin anak-anak, katanya banyak anak Gen Z yang nggak tahu cara baca jam. Oke. Dengar kan itu ya? Yeah. Jam dinding maksudnya yang analog, nggak tahu karena ya dia lahir udah jam digital semua, udah ada angka. Anak gue juga masih belajar jam. Yang analog gitu. Yang analog, dia bisa yang digital. Gue masih terus ingetin gimana caranya. Itu kan satu contoh aja. Mungkin orang dengan yang lebih kayak anak-anak kecil langsung ngeliat TV maunya di touch. Oke. Karena taunya itu. Jadi ada beberapa step yang ke skip. Nah gimana cara kita ke depannya tuh kayak menjaga diri, gue harus tahu dasarnya dulu. Gue harus tahu cara pakai sempoa, gue harus 1 tambah 1 berapa, gue harus tahu cara ngitung. Itu gimana ya menurut lo? Itu kalau gue lihat sih tergantung kita yang generasi yang sudah lebih dahulunya yang menjaga itu gitu. Karena kalau buat mereka yang mereka respon adalah ya yang saat ini gitu. Ketika kayak kita deh, kita lahir udah listrik tuh udah ada gitu kan. Ya. Yang kita tahu itu. Tapi kenapa kita masih disuruh belajar pramuka? Gitu kan. Masih ada ya pramuka sekarang? Masih. Kita masih diajar buat ngiket tali, buat survival, buat bikin api, yang kayak gitu tuh. Walaupun kalau kita ngomongin apakah hari ini kita buat nyalain kompor harus gosok stick, kan enggak gitu. Cuma ketika itu dibutuhkan, kita punya skill itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih, mengisi dan memperbanyak skill. Karena ini kalau gue lihat AI itu cuma tambahan aja, perkembangan. Kayak misalnya tadi misalnya ngomongin tentang apakah kita harus belajar karena udah ada AI harus belajar tools-tools lain yang sebelumnya gitu. Pernah ada mahasiswa waktu gue lagi ngomong di salah satu perguruan tinggi lah, dia sampai nanya ke gue, dan ini pertanyaan menurut gue bagus banget. Mas, kalau misalnya AI udah bisa semua style, apakah itu sketch, cat air, terus ngapain gue belajar itu lagi gitu kalau semua udah bisa diselesaikan dengan AI? Jawaban gue cuma itu, kalau lu cuma belajarnya AI, jurus lu cuma satu itu. Tapi kalau lu misalnya belajar semuanya, misalnya belajar pensil, belajar cat air, belajar kuas, belajar yang di tablet, lu gambar, jurus lu banyak. Ketika salah satu nggak bisa dipakai, lu punya opsi lain. Dan ketika dibandingin lu orang yang bisa AI doang sama lu yang punya range of skill yang banyak, pasti yang jauh lebih unggul lu yang punya skill banyak. This is challenging sih, karena waktu itu tuh AI kan sempat ada whistleblowernya bahwa manusia itu dari Google dia keluar untuk bilang bahwa manusia ini, mankind belum siap untuk AI secepat ini. Mungkin siap 5-10 tahun lagi. Yang gue tapi paham worry-nya. Gue pro teknologi tapi gue paham worry-nya di mana this is all too easy sekarang gitu. Too fast ya. Everything is too fast, everything is too easy. Dimana orang kebanyakan nggak akan prefer untuk belajar lagi untuk catch up dulu, terus mereka akan behind. Atau mereka yang catch up, segitu banyak yang catch up, terus menemukan nikmatnya, nggak akan balik lagi belajar yang itunya, yang tidak kayak kata kasarnya addicted gitu. Gue mahasiswa bikin skripsi bukan nyari bahannya, tapi tulisin dong skripsi, ya nggak sih? Jangan keluarnya gitu kan. Gue riset konten, gue juga coba bandingin. Misalnya lagi review gadget, tolong speknya ini, datanya dari mana, tentang handphone ini gimana, sampai gimana ya kalau gue tulis, bikinin skrip dong buat ini, keluar juga gitu. Jadi kayak, ini menarik nih. Ini godaan untuk langsung ke sini itu juga ada. I can feel it gitu. Nah, itu tuh yang kayak gimana ya? Apakah menurut lo manusia ini sebenarnya siap gak sih? Manusia kalau dibilang siap atau enggak, kebanyakan orang pasti enggak. Karena teknologi ini juga kalau dibilang tidak terlalu accessible buat semua orang gitu. Karena ada paywall di balik itu kan. Kita harus subscribe. Salah satu
halangan orang-orang buat belajar dan banyak nanya ke gue adalah, Mas lo pakai apa toolsnya? Gue kasih tahu, ya Mas bayar ya. Ya. Itu salah satu hambatan pertama. Hambatan keduanya juga bahasa Inggris. Oke. Kalau buat orang kita Indonesia banyak juga yang memilih untuk nggak pengennya yang bisa bahasa Indonesia deh. Gitu. Ya walaupun AI bisa belajar. Bisa gitu. Salah satu hambatannya itu. Cuma kan banyakan tutorial bahasanya Inggris juga gitu. Jadi ada hambatan itu. Jadi kayak untuk kita catch up itu agak susah. Jadi kasarnya lo ngomong udah tenang aja, Indonesia masih belum lah, masih on pace lah ya gitu ya. Cuman kita makin ketinggalan dong sama luar nih. Nah itu dan karena juga yang di luar pun agak kejar-kejaran juga sama teknologinya, karena teknologinya ini jatuhnya kita nyebutnya open source juga. Jadi misalnya OpenAI bikin, atau misalnya ada yang bikin DeepSeek gitu. Nah itu kan datanya bisa mereka oprek sendiri. Dan misalnya yang ini ngebikin ada improvement A gitu. Udah dia bikin, nanti yang ini ada orang lain lagi yang akan bikin improvement B, terus digabung-gabungin, dan itu semua orang di dunia yang melakukan. Jadi majunya tuh cepet banget. Nah kalau kayak kita mau belajar kan juga bingung. Misalnya dari chatbot aja yang udah gue lakuin. Kita punya Google dengan Gemini yang $20 sampai terus lagi ada per bulannya. Terus ChatGPT ada yang plus yang $20 sampai $200 per bulan. Nah, yang gratis cuma kali berapa prompt sehari terus udah dibatasin ya. Dan nggak bisa generate image segala macam gitu. Terus ada DeepSeek, terus ada si Perplexity juga bisa, ada Claude untuk coding apa segala macam. Ada Grok yang di Twitter atau X sekarang. Itu banyak banget. Setiap kali nggak mungkin lah kita harus kayak langganan setahun biar lebih murah. Lah dalam setahun itu banyak banget berubahnya. Terus gue harus pindah lagi langganan. Dalam generatif gimana nih cara orang misalnya di sini yang nonton mau coba mulai apakah Midjourney sebagai awal? Kalau buat awal mencoba, gue sih saraninnya yang broad banget. Itu paling enggak startnya pakai ChatGPT, karena ChatGPT udah bisa nge-generate gambar. Generate gambar. Bisa generate gambar. Kenapa gue lebih milih ke LLM itu? Karena lu bisa belajar yang lain juga, jadi nggak cuma generatifnya aja. Lu bisa memahami dan kepake buat sehari-hari tuh kebanyakan sesuatu yang sifatnya teks. Kayak misalnya buat balas email, paling ininya deh, paling gampangnya, atau bikin surat keterangan apa, gitu. Hal-hal yang kecil aja. Bikin skripsi, bukan ya? Itu juga bisa sih. Joki-joki tuh habis tuh. Joki-joki habis tuh. Tapi kalau mau menyasar generative AI banget dan juga nggak mau ribet pindah-pindah platform, karena ini kan ganti-ganti terus ya. Ya apa update-nya banyak banget. Ada yang modelnya dia rapper AI aja. Jadi dia pakai, gue mulai ke teknis nih. Coba. Oke. Rapper tuh apa nanti dulu? Intinya gini, daripada kita subscribe banyak itu, misalnya kalau kita nonton, misalnya ada Netflix, ada video, ada apa gitu. Nah ini ada satu tempat di mana lu bisa milih filmnya dari masing-masing. Betul. Itu kebanyakan pakai namanya Freepik. Sorry. Oke. Nah kalau di Freepik itu lu bisa pakai modelnya macam-macam. Dia bisa pakai punyanya Google, bisa pakai generate videonya, bisa pakai Kling, pakai Runway gitu. Jadi kita nggak perlu sub di semua tempat, kita bisa nge-subnya di satu tempat aja. Ada 3D segala ya? Dia ada 2. Kalau dulu tuh Freepik modelnya kayak bank. Gue rasanya pengen gue langganin semua. Nah itu. Gimana nih? Terus. Pick your way to create, ada yang 3-4 euro per bulan, sampai 9 sampai 21 euro per bulan. Oke. Jadi mereka tuh modelnya pakai API-nya macam-macam, pakai punyanya Kling, punyanya Runway, punyanya apa segala macam. Jadi lo kalau misalnya lagi mau generate, cocoknya yang mana ya, bisa dicobain satu-satu. Gitu. Karena karakteristiknya beda-beda, sama kayak kita misalnya milih kamera gitu. Canon stylenya kayak gini, Sony beda lagi. Ya. Jadi kadang tergantung kebutuhannya. Kayak maksudnya di kantor tuh untuk ngerjain satu project bisa subscription 10 tools. Iya makanya. Ini kayaknya streaming OTT gue harus ada yang gue kurangin nih. Kayaknya budgetnya banyak banget nih. Dipindahin semuanya jadi AI. Apakah yang kita tonton AI aja? Tapi ada juga loh yang lo gak perlu subscription. Contoh kalau belajar dari gratisan dulu deh. Gratisan ya. Kalau gratisan tuh cara paling simpelnya yang udah emang ada, pasti ada di handphone kita, pakai WhatsApp. Di WhatsApp tuh ada Meta AI-nya. AI itu. Meta AI.
Meta AI itu buat generatif bagus. Buat kalau ngomongin bagus cukup lah Gue suka buat bercandain startnya. soalnya si Meta AI itu di grup bola gue misalnya. Heeh, Ngomonginnya bola, kita pokoknya ini banyak yang ahli banget deh soal bola. heeh. Salah datanya. Datanya emang salah. Terus Datanya dia kalau misalnya lagi-lagi kembali ke training datanya sebesar apa gitu kan. Mungkin kita agak mundur jauh dulu ya buat yang belum tahu tuh AI ini apa sih gitu sebenarnya kan. Jadi simpelnya ada komputer yang super pinter, super canggih yang dikasih data. Misalnya kita ambil datanya anjing gitu ya. Gambar anjing dari berbagai ras, berbagai lighting, warnanya, segala macam kita ajarin tuh. Kita kasih data itu, dia belajar pakai machine learning. Belajar sampai akhirnya dia oke, gue ngerti, dia bikin namanya model. Nah, di model itu itulah yang dia pakai buat mikir. Oke. Jadi misalnya kita tulis bikin anjing German Shepherd warna ini di keadaan gini, nanti dia akan ngeluarin gambarnya. Oke. Tapi kalau kita minta gambarin sebelahnya ada kucingnya, nggak bisa dia. Karena nggak punya data tentang kucing. Nggak punya. Gitu. Jadi tergantung dia bisa jawab akurat atau tidak tergantung datanya yang disediakan oleh training modelnya. Jadi AI itu selain lo minta ngelakuin sesuatu, lo juga harus nge-feed. Yang nge-feed kalau sekarang yang nge-train itu ya dari OpenAI-nya, ya dari bukan dari Midjourney-nya, bukan dari kita. Tapi kadang-kadang kita bisa kasih based on this brief gitu, misalnya. Ya. Bisa ya? Bisa. Atau based dari gambar ini tolong gerakin, hidupin. Betul. Nah itu sebenarnya kita ngebantu nge-train modelnya mereka. Gitu. Ya bisa dibilang udah gue bayar, gue yang nge-training juga. Gue ngajarin juga nih. Kapitalis. Tapi nggak apa-apa, dia nggak perlu minta cuti dia. Itu. Dia nggak ada uang cuti, nggak ada pinjem duit sama perusahaan, dia nggak ada tiba-tiba nggak masuk, nggak bilang-bilang, nggak ada kan, nggak ada masa keluarga, nggak ada. Tapi boros listrik, Mas. Tapi boros listrik, boros banget. Ntar lu kalau masalah boros listrik itu di sananya kan, di cloud ini kan kita ngomongin cloud based AI ya. Yang di kitanya layaknya kita nyalain komputer bukan? Atau power yang dipakai lebih gede juga? Gini, kalau kita sendiri yang cloud based memang kita basically sama kayak kita internetan aja. Ya. Cuma kalau kita running itu sendiri di local machine kita, di komputer sendiri, itu nyedot listriknya gede banget, Mas. Yang katanya gosipnya kalau kita bilang terima kasih ke chatbot aja itu udah makan gerakan berapa trillions of operations di sananya. Betul. Gitu. Ya. Kalian kalau pada mau bikin bangkrut Sam Altman terus si Google segala macam sering-sering aja ngajak ngobrol cuma basa-basi doang. Yang bagian gratisnya aja lah, pakai yang gratisan. Kita balik ke generative AI ya. Generative AI itu kalau yang gue tahu AI itu mempermudah dalam sisi efisiensi. Misalnya kayak kerjaan yang sama-sama terus itu bisa dicepetin. Pekerjaan bukan yang artsy gitu. Jadi pemikiran art itu dari kita. Ya. Terus kalau disuruh nyari sources dia bisa tuh crawling kemana-mana. Atau dia bisa edit foto kan juga kayak semua tuh dilakuin secara berulang. Tapi kita yang ngelakuinnya idenya apa ada di kita. Ya. Lebih pilih ke efisiensi lawan ekspresi nih. Kebebasan. Kalau ternyata efisiensinya lebih banyak. Apakah kita harus jadi ikut membatasi ekspresi kita? Oke, tapi ini lebih murah nih dengan kayak gini. Tapi gue mau ini gitu-gitu loh. Ya. Kalau itu gue harus lihat case by case. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Karena kalau orang ngomong, lu pro AI atau anti AI? Gue sih ya nggak dua-duanya gitu. Maksudnya lebih kayak, kenapa gue harus milih kalau gue bisa pakai dua-duanya? Oke. Ya kan? Lihat aja kebutuhannya apa. Apakah kebutuhannya harus yang artsy banget gitu, harus menggugah sekali perasaan sehingga orang mau melakukan sesuatu untuk beli gitu, atau misalnya untuk sampai sedih, nangis, menghadirkan sebuah perasaan, atau ini cuma sekedar informasi bahwa di tempat gue akan ada party ini jam sekian, tanggal sekian. Gue cuma butuh ilustrasi yang mengisi kekosongan itu aja. Ya. Nah, kalau itu mungkin bisa pakai AI gitu. Tergantung kebutuhannya sih, Mas. Ya, seperti yang gue cari sekarang, misalnya gue lagi bikin review gadget, mengumpamakan gue menggunakan gadget itu keliling Indonesia, tapi gue untuk hemat waktu gue nggak bisa nih ke gunung atau ke pantai dalam waktu 2 hari ini, nggak ada rencana, gue bisa bikin keadaannya kayak gitu misalnya, kan cuman dalam ilustrasi gitu. Betul, dan kan esensinya dia juga kan nggak sebesar itu dan sepenting itu kan, kebutuhannya memang untuk mengisi dan mengilustrasikan aja gitu. Ya, oke.
Jadi kalau dirasa memang kayaknya lebih cocok ke AI bisa dipakai. Kalau misalnya butuh sesuatu yang enggak nih harus ada feel-nya, harus Ya, ya. manusia, ya pakai manusia gitu. Oke, oke. Nah, obrolannya sampai sini dulu. Kita melihat generatif AI ini boleh dibilang baru surface ya, Mm-mm. baru permukaan. Kita belum cara melakukan sesuatu ini, tips ini, tapi bisa belajar mungkin dari Mas Ferry-nya sendiri. Nah, mungkin suatu saat gue akan ngobrol lagi kalau gue sendiri udah terjun lebih dalam di generatif Yeah. AI-nya. To be fair, saat ini gue masih kayak amazed sama dunia AI ini dan I wanna be on top of it. Nggak sampai mungkin bikin studio AI sendiri, tapi at least gue nggak bisa dibegoin AI gitu. Kalau jawaban dia salah misalnya dalam riset, atau kalau gambar dia belum cocok seperti yang gue mau, atau ternyata secara etika nggak cocok kali sama gue, atau bahkan nanti sesuatu yang ada aturannya udah ada nanti, garis hukumnya udah ada. Nah ini yang harus kita pahami dari sekarang dulu. Menurut gue AI itu lo nggak bisa anti, lo nggak bisa membenci sebelum lo coba dulu. Yeah. Ini bukan narkoba kok. Seolah coba udah merusak diri lo, enggak ya. Enggak. Sebenarnya menurut gue lo harus coba dulu. Oh yang ini nih bahaya nih, bisa gue ketergantungan terus akibatnya gue nggak belajar lagi misalnya. Atau yang ini kayaknya melanggar etika banget nih menurut lo, misalnya ditarik lagi. Atau yang ini mahal, bisa macam-macam. Atau mungkin gue bisa share sedikit Mas. Nah, monggo. Jadi awalnya gue pun akhirnya bisa terjun ke sini tuh karena emang ada kegelisahan juga di awal, waktu awal banget AI masuk nih, Midjourney waktu itu. Ya. Terus ada penolakan besar dari teman-teman yang seniman lah. Ya. Ya karena problem bukan nyontek ya, nge-training gambarnya tanpa persetujuan lah. Ya. Dan kalau gue lihat hasilnya juga ini kok kayaknya bisa secara skill bisa menggantikan banyak orang gitu kalau secara skill ya. Ini kayaknya kalau emang ini akan jadi musuh gue, paling enggak gue tahu musuh gue siapa ya. Nice. Gitu. Jadi akhirnya gue coba pelajarin. Ketika gue pakai, ternyata ini bukan musuh gitu. Ini tools aja. Tools dimana justru kalau gue mau menggunakannya dengan benar, ini sangat ngebantu gue. Dan kayak semua tools ya, apapun itu pasti kan tergantung siapa yang pakai. Kalau misalnya ngomongin pisau deh, itu bisa dipakai buat masak, ya kan? Bisa pakai buat bunuh orang juga. Orang, ya. Itu yang tergantung orangnya aja. Terakhir, industri gen AI tebak-tebakan lo ke arah mana nih? Termasuk bisnis lo, industri lo, sampai gen AI-nya sendiri, apakah akan berkembang ke arah yang ternyata semua orang jadi bisa bikin sehingga lo harus come up with something new? I don't know. Menurut lo kedepannya gimana generatif AI? Kalau generatif AI ini, kalau ngeliat perkembangannya ya, ini kan cepet banget. Ini bukan soal jadi yang pertama sih, karena semua orang juga pasti kan akan catch up. Tapi kalau ngelihat perubahannya secepat ini tinggal siapa yang paling update. Siapa yang paling update? Karena setiap minggu ada lagi yang keluar. Kita tuh kayak punya grup sendiri, khusus teman-teman emang yang ngulik. Karena kita ngerasain kalau semua orang coba update ngikutin semuanya, habis waktunya. Tadi yang lo bilang apa, Bor? Tadi yang lo bilang, lo tunjukin tadi pagi, Runway app. Itu juga baru bikin video orang nih, nanti gue kasih klipnya juga. Cuman masukin mukanya, itu ada dalam kondisi apapun dan itu kayak film. Betul. Nah itu kan baru keluar kemarin. Hari ini Midjourney juga ngeluarin. Yeah. Jadi gitu, selalu balap-balapan. Abis yang ini ngeluarin, yang itu ngeluarin. Lu udah subscription ini nggak tuh yang sana juga bikin gitu. Ya 20 $20 cuman buat langganan dulu. Tapi belum tentu semuanya dipakai. Belum tentu. Itu makanya. Ya salah satu yang bikin kita agak pecah kepala tuh itu. Dan karena teman-teman semua punya problem yang sama, akhirnya kita yaudah lu riset yang itu ya, gue riset yang ini, nanti kita tukar informasi aja. Nggak atau perlu lu punya satu divisi R&D doang gitu. R&D doang kalau ada duitnya, masih itu kan gede banget soalnya. Atau ya udah kita kita ngebikin ya grup ini R&D-nya kita. Rame-rame kita sama-sama ada sebuah komunitas kecil lah gitu. Yang bisa dioper pekerjaannya gitu. Iya, itu juga bisa. Kayaknya kita harus kerja sama nih. Boleh banget. Iya. Kita bikin super grup aja lah. Iya benar. Itu cari Mas Ferry di Instagram atau cari From Magic di Instagram juga. Lihat karya-karyanya, you'd be amazed, atau belajar dari dia. Lo bisa dihubungi
Di Instagram? Di Instagram bisa @verykit atau juga di @prommagic, prom.magic. Seneng banget nih gue. Kita dalam sebulan akan belajar apa, Bor? Tam. Oke, take over. Keren nggak? Hari ini berguna nggak buat kalian? Kalau iya, sebarin. Kalau suka konten seperti AI gini, gue bahas lagi setelah guanya juga riset sendiri, tim gue juga riset sendiri. For the sake of learning, gue bukan mau bikin studio AI. Respect. Tapi perlu banget gue seneng banget belajar ngulik-ngulik kayak gini tipis-tipis sampai dalam-dalam. Oke, thank you Mas. Sampai ketemu. Bye now. Be nice.